Seumpama biji sesawi yang ditabur. Saudara sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini tuh beberapa hari ke depan kita akan belajar tentang keluar dari zona nyaman. Dan bagian pertama ini saya akan landasi bahwa mati karena tinggal di zona nyaman. Saudaraku kasih, setiap kita pasti ingin merasa atau membuat situasi itu menjadi nyaman. Dan pagi ini kita melihat ada kisah, yaitu seorang yang kaya. Seorang pemuda yang kaya, seorang pemuda yang berhasil. Ini situasi yang cukup luar biasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah seorang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Sudah kaya, kondisinya juga baik, dan dia masih muda. Otomatis Yesus menjawab bahwa kamu harus melakukan hukum ini, hukum itu, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Lalu sudah kasih Tuhan, apa yang terjadi? Pemuda itu berkata, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kalimat ini bisa berarti bahwa pemuda ini mau menunjukkan kepada Yesus bahwa dia adalah orang yang baik, atau mungkin di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman sehingga dia datang kepada Yesus dan ia ingin merasakan kenyamanan yang ada di dalam hati dia. Sehingga dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Uang ada, berbuat baik, mengikuti perintah Tuhan, rasanya semuanya sudah oke. Tapi ada sesuatu yang kurang. Lalu sudah kasih Tuhan, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus menawarkan yang disebut keluar dari zona nyaman. Dia harus menjual hartanya, membagikan kepada orang-orang miskin, dan mendapatkan harta di surga. Dan dia akan menerima kehidupan. Artinya, orang kaya ini harus keluar dari zona nyamannya. Tapi apa yang terjadi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak harta. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ternyata orang yang tidak bisa keluar dari zona nyamannya, dia tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Orang yang tetap merasa nyaman karena ada hartanya, ada perbuatan baiknya, dan tidak mengikuti perintah Tuhan, keluar dari zona nyamannya, dia kehilangan kerajaan surga. Banyak orang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Seorang kepingin tinggal di zona nyamannya, walaupun itu dalam kondisi yang paling parah. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12 dikatakan, "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun." Jadi ternyata bangsa Israel pun inginnya tidak keluar dari zona nyaman, walaupun dia dalam kondisi sebagai budak. Keluar dari zona nyaman ada bagian yang harus kita tempuh untuk kita mendapatkan kerajaan surga. Dunia bukan milik kita, kita harus keluar, melepaskan apa yang ada di dunia ini untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu tidak nyaman dan bersiko, tapi mendatangkan akan kehidupan.
Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.